مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 Ulumul Hadis yang beranggota Anis Konaa, Elmalia Putri, dan Selvi Damayanti. Latar belakang ilmu mukhtalaf hadis. Sebagaimana yang kita ketahui, ilmu hadis dalam pembagiannya memiliki banyak sekali cabang-cabang yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadis. Ilmu tersebut sangat penting diketahui untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam hadis. Salah satu dari ilmu tersebut adalah mukhtalaf al-hadis. Ilmu ini membahas hadis-hadis yang secara lahir saling bertentangan satu sama lain. Ilmu mukhtalaf al-hadis ini yang di dalamnya membahas tentang metode-metode yang digunakan untuk memecahkan masalah pertentangan di antara hadis-hadis Nabi tersebut. Latar belakang ilmu mukhtalaf hadis. Sebagaimana yang kita ketahui, ilmu hadis dalam pembagiannya memiliki banyak sekali cabang-cabang yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadis. Ilmu tersebut sangat penting diketahui untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam hadis. Salah satu dari ilmu tersebut adalah mukhtalaf al-hadis. Ilmu ini membahas hadis-hadis yang secara lahir saling bertentangan satu sama lain. Ilmu mukhtalaf al-hadis ini yang di dalamnya membahas tentang metode-metode yang digunakan untuk memecahkan masalah pertentangan di antara hadis-hadis Nabi tersebut. Metode memahami dalam bentuk kompromi atau juga disebut dengan al-jam'u wa at-taufiq. Metode ini dinilai lebih baik daripada melakukan tarjih atau mengumpulkan salah satu dari dua hadis yang tampak bertentangan. Metode al-jam'u wa at-taufiq atau kompromi ini tidak berlaku bagi hadis-hadis dhaif atau lemah yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Contoh aplikasi dari metode al-jam'u wa at-taufiq adalah pada masalah hadis zakat pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Sa'idi Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa fima aqallu min khamsati aw suki shadaqatan rawahu Bukhari, yang artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada wajib zakat pada hasil pertanian yang tidak mencapai 5 wasakh. Penyelesaian dengan metode nasakh. Secara bahasa, nasab bisa berarti menghilangkan, bisa juga berarti an-nakal, memindahkan. Sedangkan secara istilah berarti penghapusan yang dilakukan oleh syar'i terhadap ketentuan hukum syariat yang datang terlebih dahulu dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Definisi ini tersebut berarti bahwa hadis-hadis yang sifatnya hanya sebagai penjelasnya dari hadis yang bersifat global atau hadisnya yang memberikan ketentuan khusus atau takhsis. Memahami dengan metode tarjih. Metode ini dilakukan setelah upaya kompromi tidak kemungkinan lagi, maka seorang peneliti harus mengunggulkan salah satu hadis di mana yang dianggap kualitasnya lebih baik. Maka hadis yang lebih berkualitas tersebutlah yang dipilih sebagai dalil. Harus diakui bahwa ada beberapa mantan atau teks hadis yang saling bertentangan, bahwa ada juga yang benar-benar bertentangan dengan Al-Quran. Antara lain adalah hadis tentang nasib bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan berada di neraka. Sebagai contoh adalah hadis berikut ini. Idatu wal mau'udatu finnar. Artinya, perempuan yang mengubur bayi hidup-hidup dan bayinya akan masuk neraka. Memahami dengan metode ta'wil. Ta'wil berarti memalingkan lafal dari makna lahiriah kepada makna lain yang lebih tepat yang dikandung oleh lafal. Dalam hal ini berarti meninggalkan makna lahiriah suatu lafal karena dinilai tidak tepat untuk menjelaskan maksa yang ditunjukkannya, dengan mengambil makna lain yang lebih tepat di antara beberapa kemungkinan makna yang dapat dipahami dari lafal tersebut. Pemalingan makna ini dilakukan karena adanya dalil yang menghendaki. Contoh hadis dari Rafi ibnu Khadij bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah sholat subuh pada waktu subuh sudah mulai terang, sudah menyebarkan cahaya kuning-kuningan, karena melaksanakannya pada waktu itu lebih besar pahalanya.
Syarat-syarat terjadinya mutalif hadis. 1. Hadis lebih dari 1. 2. Sama-sama dalam derajat hadis qobul. 3. Konteks hadis dalam persoalan yang sama. 4. Hadis-hadis tersebut secara lahiriah saling bertentangan. 5. Dapat dikompromikan sehingga keduanya dapat diamalkan atau mengamalkan salah satu yang paling kuat. Urgensi mutalaf hadis. 1. Membantu kesulitan umat Islam dan memahami redaksi-redaksi hadis yang kontradiktif. 2. Dapat memahami makna atau kandungan beberapa redaksi hadis yang kontradiktif atau sulit dipahami. 3. Mengetahui metode atau caranya ketika mendapatkan redaksi hadis yang kontradiktif. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.